versi terakhir dari Cisco NetAcad 7.3 kalau nggak salah saya. Ya. Jadi ada Cisco NetAcad untuk paket tracer yang 7.3. Itu yang diambil. Karena di sana paket tracernya cukup lengkap sampai dengan IoT. Jadi IoT-nya ada. Ya, walaupun memang bentuknya simulasi ya. Tapi paling nggak kita memahami prosesnya seperti apa. Nanti setiap chapter ini akan ada penugasan lab-nya juga. Tapi mungkin ada yang lab-nya agak banyak, kemudian ada lab-nya mungkin nggak begitu banyak gitu ya. Sesuai dengan kebutuhannya. Nah, untuk materi hari ini itu ada tentang bagaimana IoT itu bisa mengenerate data. Jadi kenapa dulu kita berbicara bahwa dalam IoT itu ada 4 elemen. Ya, ada 4 elemen. Siapa yang tahu? Ada yang masih ingat nggak? Dalam IoT ada 4 elemen IoT. Ada yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Kalau masih ingat silakan di-unmute mic-nya terus ngomong. Nggak perlu ini ya, nggak perlu saya tunjuk. Masih ingat nggak? Takutnya udah lupa semua nih. Habis liburan, habis lebaran, di format ulang, bukan di difrag ya. Kalau di format ulang kan hilang ya. Atau di delete. Delete-nya pakai shift delete. Nah, itu tidak ada tersimpan lagi di folder empty recycle. Tidak ada simpan di recycle-nya lagi, langsung habis. Ada yang tahu nggak 4 elemen dari IoT? Ayo. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? 4 elemen dari IoT. 1 apa? 2 apa? 3 apa? 4 apa? Ada yang tahu? Gambar, audio, Hah? gambar, Hah? audio, Hah? dua lagi. 5 menit tuh Pak, yang ingat. Fatur, itu Ya Pak. elemen dari multimedia, bukan elemen dari IoT. Gambar, audio, terus ada video, terus ada animasi, itu elemen dari multimedia. Itu belajarnya konsep teknologi informasi kemarin. Ini udah lewat nih. Udah bangun belum, Fatur? Jangan-jangan masih tidur. Itu elemen dari multimedia. Nah, sekarang yang ditanya elemen dari IoT. Ada 4 kemarin yang saya sampaikan di perkuliahan kita sebelum COVID. Kalau nggak salah saya, ya sebelum COVID. Tetap pada saat itu masih online. Ada yang tahu nggak? Ayo. Ya Pak. Nah, sebut aja. Things, proses, data, dan orang. Oke. Debbie ya. Yang ngomong siapa? Ya, Pak. Debbie. Jadi ada 4 elemen dari IoT. Makanya saya sampaikan tadi, kenapa di sini ada ceritanya tentang everything generates data? Karena semua proses di IoT itu tidak terlepas dari data. Kayak tadi 4 elemen itu adalah ada benda, things, atau sesuatu, benda, things. Kemudian ada people, orang. Kemudian ada proses. Dan yang terakhir, data. Jadi ini ada yang kemarin kita sudah bahas tentang everything becomes programmable ya di chapter 2. Semua bisa diprogram. Itu proses ya. Semua bisa diprogram. Apapun itu. Penggunaan bahasa program terserah yang mau kita gunakan apa. Nah, sekarang everything generates data itu adalah data. Ya, bagaimana kita melihat bahwa dengan adanya IoT ini perkembangan data cukup luar biasa pesatnya. Berarti harus ada satu ilmu atau suatu suatu tools yang memang kita gunakan untuk mengambil area ini, ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian berbicara terkait dengan IoT, itu harus ada 4 ini. Nah, kalau memang kalian mau kembangkan dalam bentuk proyek akhir misalnya, bisa mengambil 4 ini gitu. Jadi artinya
ada yang bercerita satu, misalnya kalian membuat sesuatu alat, membuat sesuatu sesuatu sistem lah ya, smart home misalnya, atau ya smart home lah, smart home. Nah kemudian nanti ada yang menceritakan tentang atau yang bercerita tentang bagaimana koneksi antara satu things dengan things yang lain. Itu dalam bentuk things, ya, benda. Kemudian bagaimana proses orangnya, kemudian bagaimana prosesnya, bagaimana datanya. Jadi artinya bagaimana transfer data antara satu komponen dengan atau suatu perangkat dengan perangkat yang lain. Ya. Jadi itu kan harus tahu. Nah mungkin yang dibahas itu adalah koneksinya bagaimana, bagaimana supaya lebih cepat. Apa yang dilakukan misalnya? Apa yang dilakukan? Apakah menggunakan cloud computing misalnya untuk komunikasinya biar lebih enak tanpa harus daripada kita harus membuat server sendiri misalnya, atau menggunakan fog computing atau menggunakan grid, itu kan tergantung dari kebutuhan kita, ya. Nah itu baik. Sekarang kita akan coba bahas satu-satu. Nah di sini dalam chapter ini hanya ada satu hal yang perlu dibahas karena ceritanya tentang big data atau data. Kenapa ada big data? Karena datanya saat ini sudah banyak. Mungkin kalau dulu kita bercerita data hanya berapa kilo, hanya berapa mega, gitu ya, berapa giga, gitu. Nah kalau sekarang ukurannya lebih dari giga, mungkin tera dan segala macamnya. Nah dan perkembangan data itu cukup luar biasa banyaknya. Gitu ya. Ya, kita nggak tahu di Politeknik Caltech aja mungkin data itu cukup luar biasa banyak. Data nilai, data absen, data karyawan, data mahasiswa itu pun banyak kan komponen-komponen dan field-fieldnya, misalnya dari nama, alamat, wah macam-macam, luar biasa ya. Itu baru satu komponen gitu, satu elemen yang kita lihat dari mahasiswa saja. Nanti dari dosen, dari alumni, dari masyarakat, orang tuanya dan segala macamnya, itu luar biasa. Nah, di sini kita akan lihatkan tentang big data. Jadi menjelaskan konsep dari big data itu sendiri. Yang pertama, menjelaskan bagaimana sumber-sumber dari big data, menjelaskan tantangan dan solusi untuk penyimpanan big data, kemudian jelaskan bagaimana analitik dari big data digunakan untuk mendukung bisnis. Bagaimana analisa kita dalam menggunakan big data itu untuk kebutuhan bisnis, gitu ya. Dan ini ceritanya di sini adalah data adalah informasi yang berasal dari berbagai sumber. Dan cerita di sini adalah data adalah informasi yang berasal dari berbagai sumber, contohnya orang, gambar, teks, sensor, situs web, dan perangkat teknologi. Ada 3 karakteristik yang mengidentifikasikan sesuatu organisasi mungkin berurusan dengan big data. Jadi kita bisa mengelompokkan 3 karakteristik yang bisa kita lihat dari suatu perusahaan bahwa perusahaan ini memang menggunakan big data. Yang pertama adalah volume. Jadi volume itu adalah jumlah besar data yang mungkin dibutuhkan. Dengan sejumlah besar data yang banyak, dengan besarnya jumlah data yang banyak, semakin membutuhkan lebih banyak ruangan penyimpanan. Ya. Jadi kalau misalnya kita bercerita secara konvensional, kalau memang kita nggak berpikir tentang cloud misalnya, semakin banyak data yang disimpan, maka servernya harus semakin bagus kan, semakin besar, semakin kapasitasnya semakin besar. Gitu. Nah itu dikatakan adalah volume. Yang kemudian adalah sejumlah data yang akan tumbuh secara eksponensial dengan cepat. Data-data itu tidak stuck ya, tidak putus. Dengan kondisi saat ini, dengan kondisi yang berkembangnya teknologi IoT saat ini, data itu akan berkembang terus. Coba Anda perhatikan, nggak usah simple, nggak usah yang ribet dan rumit. Misalnya kita membuat suatu alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Ya, karena data ini sangat dibutuhkan oleh mereka-mereka yang kepakarannya di data, fungsinya adalah untuk melihat behaviornya dari data tersebut. Atau mungkin data itu bisa digunakan sebagai data praktis atau data yang bisa menunjukkan
kondisi yang selalu terjadi sehingga bisa memutuskan atau membuat keputusan untuk kondisi selanjutnya. Ya, jadi 3 karakteristik mengindikasikan suatu organisasi tadi adalah pertama volume. Makanya semakin besar perusahaan itu care-nya terhadap data, maka volumenya juga semakin besar dan kebutuhan ruang penyimpanan juga semakin besar. Yang kedua adalah velocity atau pertumbuhan. Ya, pertumbuhan data. Nanti saya sampaikan. Nggak usah ribet-ribet dan nggak usah yang rumit-rumit. Kita membuat suatu perangkat untuk mengukur suhu ruangan. Suhu ruangan. Kita cukup pakai DHT aja. Kalau misalnya kalian pakai sensor, pakai DHT saja. Hubungkan ke microcontroller. Terserah mau pakai Arduino atau mau pakai Raspi. Kemudian konfigurasi, codingkan dengan coding sederhana. Kalau hanya untuk mengukur suhu kan cuma menangkap data suhu dari DHT tersebut, sensor DHT, kemudian diolah oleh microcontroller, kemudian tampilkan lagi ke serial monitor ini. Dia atau tampilkan ke dashboard. Kalau kita buat dashboard atau disimpan ke database. Nah, perhatikan dalam satu hari kalau kita mengcapture nilai suhu itu per 1 menit ya. Setiap 1 menit dia capture, setiap 1 menit dia detect suhu, setiap 1 menit dia detect suhu. Dalam 1 jam ada berapa data yang dapat? 3.600 data dalam 1 jam. Ya, dalam 1 jam dapatnya 3.000. Kalau misalnya saya hitung lah ya. Ini kalau saya buka buka kalkulator. Jadi dalam 1 hari dalam 1 jam itu dapatnya 3.600 data. Berarti dalam 1 hari berapa? Kali 24. Dapatnya sekitar 86.400. Ini baru 1 ya. Misalnya kita hanya mendeteksi suhu ruangan saya ini, 318. Dalam 1 hari, 1 malam, 24 jam, itu dapatnya 86.400 data. 1 hari. Dalam seminggu, kali 7. Jadi 86.400 kali 7. Dapatnya sekitar 604.800 data. Itu dalam waktu 1 minggu. Dalam waktu 1 bulan kali 4. Karena satu bulan kan 4 minggu. Maka didapat datanya 2.419.200. Ya, itu dalam waktu 1 bulan. Kemudian kalau dibilang dalam setahun kali 12. Dapatnya data itu sekitar 29.030.400 kali 1 tahun. Kalau kita buat analisanya untuk 5 tahun misalnya, kali 5. Dapatnya adalah sekitar 145.156.052 data. Itu 1 komponen. Hanya untuk mengukur suhu ruangan. Emang cuman butuhnya 1 komponen. Itu baru dapat datanya segitu ya. Nah, kita data itu bukan hanya suhu saja. Mungkin melihat kondisi humidity-nya. Kalau DHT itu kan dia bisa 2 ngukurnya, humidity sama sensor suhu. Kemudian mungkin bisa kita lihat tentang penggunaan lampunya, keterangan dan pencahayaan lampu dan segala macamnya. Kita bisa pakai LDR atau kita bisa menggunakan temperatur lain untuk mengukur, atau misalnya kita bisa menggunakan MQ11 misalnya, MQ7 untuk melihat kadar-kadar zat yang ada di sini, oksigennya bagus apa enggak, untuk mengukur tingkat kesehatan dari ruangan berdasarkan kadar-kadar nilai dari oksigen, hidrogen, mungkin partikel MP10-nya gitu dan segala PM10-nya dan segala macamnya. Nah, itu dia. Dan itu pertumbuhannya eksponensial loh, bukan pertumbuhannya linear. Kalau linear itu bentuknya begini ya. Kalau misalnya saya gambarkan yang dibilang eksponensial itu
Sebentar ya. Yang dibilang eksponen, itu nggak bisa ya. Yang dibilang eksponensial itu ini nggak bisa pakai pena saya. Harusnya kan bisa. Ya, dia eksponensial itu bentuknya dia begini, set gitu ya. Naiknya drastis ke atas gitu. Ya tidak ini. Kenapa nggak bisa pakai pena ya? Ya udah nggak apa-apa. Nah, ini ya. Jadi 3 kali. Contoh jumlah data yang dikumpulkan oleh sensor. Nah, ini sensor. Jadi sepertinya contoh ini satu mobil otomatis atau otonom dapat menghasilkan sekitar 4.000 GB. Bayangkan tuh aja. 4.000 gigabit data. Berapa coba itu? 4 gigabit itu nolnya saja sudah 6. Ya, nolnya saja sudah 6. Kalau mega nolnya 3, kilo nolnya 3, mega nolnya 6. Oh, 9. Mega nolnya 6. Giga nolnya 9. Berarti 4 miliar. Hampir 4 miliar data yang didapat dalam satu hari. Luar biasa. Ya. Jadi kelihatan di sini. Nah, untuk satu rumah yang terhubung dengan cerdas atau dengan smart dapat menghasilkan informasi sebanyak 1 GB per minggu. Ya. Nah, ini mungkin karena mobil ini kan terlalu banyak sensor di sini ya. Karena memang yang pernah saya lihat waktu di luar itu sensor yang digunakan dalam satu mobil itu cukup banyak untuk pertama menghalangi terjadinya tumpukan gitu. Sensor di depan, sensor di kiri kanan. Sensor kiri kanan itu aja mungkin ada 3 sebelah kanan, 3 sebelah kiri untuk diletakkan di ujung depan, di tengah, sama di belakang untuk mendeteksi supaya akurasi terhadap kedekatan dengan barang atau benda di sampingnya dia lebih baik. Bahkan di belakang ada satu, nanti di bawah juga ada. Banyak sekali sensor yang ada dihasilkan oleh mobil. Nah, kalau rumah mungkin nggak begitu banyak ya. Ya ada tapi nggak begitu ini bisa digabung-gabung ini ya, secara fungsional. Oke. Nah ini apakah bisnis menghasilkan data yang besar? Ya, sangat. Ya. Dalam satu bisnis kalau memang kita mau mengarahkan ke digital bisnis itu cukup besar datanya yang bisa dihasilkan. Ya. Jadi ini pasti. Jadi, nah sekarang ini apalagi di zaman COVID ini, di zaman Corona ini, semua orang mendigitalisasikan diri. Artinya semua didigitalisasikan. Karena tidak bisa melakukan proses secara offline lagi. Jadi harus dilakukan proses itu online. Apapun dilakukan online. Seminar online, kemudian belajar online, kemudian sidang juga online, kemudian nanti ada proses meeting juga online. Kenapa? Menjaga jarak, menjaga physical distance yang terjadi karena takutnya penyebaran COVID-19 ini. Semua bisa dilakukan secara digital. Artinya kita harus paham dengan digital. Ya. Kebutuhan, bayangkan aja dulu mungkin orang nggak pernah berpikir bahwa meeting bisa dilakukan secara online atau belajar bisa dilakukan secara online. Kalau meeting aja bisa dilakukan secara online, berapa besar kapasitas server meeting yang harus dibuat untuk bisa menghandle semakin banyak orang yang melakukan proses meeting melalui online gitu. Sangat banyak ya. Dulu mungkin sedikit, jadi server itu masih aman-aman aja. Tapi kalau semua sekarang online, di mana-mana, coba aja mungkin Anda lihat di di YouTube atau di Facebook gitu ya. Sikit-sikit webinar gitu ya, sikit-sikit ada seminar online, sikit-sikit workshop online, sikit-sikit, nah, itu semuanya pasti mengarah ke beberapa vendor untuk melakukan fitur online. Nah, vendor-vendor itu harus siap. Kenapa? Karena pasti akan terjadi lonjakan data yang akan dihasilkan gara-gara posisi saat ini. Gara-gara kondisi yang kita alami saat ini, bahwa semua orang akan melakukan secara digital dibanding harus melakukan secara konvensional. Artinya vendor harus siap dengan itu. Kalau tidak, maka secara otomatis dia akan gugur karena kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan tools untuk Vicon itu
cukup luar biasa. Jadi kalau misalnya bagus, maka dia akan gunakan itu terus itu. Tapi kalau jelek, sekali aja jelek mungkin langsung ditinggalkan. Nggak bagus nih, cepat putus, atau nggak bagus nih, hanya dibatasi waktunya misalnya. Nggak bagus nih, hanya gimana gitu. Nah sekarang ini saya pakai Vicon untuk Zoom. Nah Zoom ini kan sebenarnya batasan waktunya ada 40 menit. Tapi saya cari cara bagaimana supaya lebih dari 40 menit. Bukan dimodifikasi sih, tapi memang niatnya kan untuk bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran, dan saya cari caranya bagaimana cuman walaupun free tapi tidak dibatasi 40 menit. Jadi lebih dari 40 menit. Oke. Nah, kemudian kumpulan ini contoh ini ya, hanya analogi saja. Jadi kumpulan data yang besar itu atau big data itu di sini dinyatakan bahwa apakah perusahaan yang menghasilkan laba tidak harus memiliki dan menghasilkan big data mereka sendiri? Iya. Jadi perusahaan-perusahaan yang besar itu harus berpikir bagaimana cara menyimpan atau memiliki datanya. Karena datanya itu kan tidak bisa sembarangan ya. Apalagi yang sifatnya krusial. Itu harus tahu benar-benar cara menyimpannya, kemudian cara memaintain data tersebut supaya tidak tersebar kemana-mana. Karena itu krusial. Apakah dari sumber dari kumpulan data gratis yang tersedia dan siap digunakan? Ya, nggak ada masalah sebenarnya resource dari kumpulan data gratis itu. Tapi ya tetap kita harus waspada dengan penggunaan data yang memang tidak kita percaya dari luar. Ya mungkin dikasih satu pembatasan penggunaan data yang memang sifatnya publik dengan penggunaan data yang sifatnya corporate gitu ya. Ini apakah tantangan dari big data? Jadi perkiraan big data oleh IBM itu menyimpulkan bahwa setiap hari kami akan menghasilkan data sebanyak 2,5 quintillion byte. Saya nggak tahu nih quintillion ini berapa nolnya. Quintillion. Coba nanti cari di internetnya. Quintillion itu berapa ininya. Jadi menghasilkan data sebanyak 2,5 quintillion byte. Jadi ada 5 masalah penyimpanan data. Ada 5 hal yang menjadi problem dalam penyimpanan data terkait dengan penyimpanan big data. Yang pertama adalah manajemen. Bagaimana memanajemen data yang besar tersebut. Kemudian yang kedua security, keamanan. Yang ketiga redundant. Ya, karena kalau untuk data ini tidak boleh off kan. Tidak boleh putus gitu. Jadi data itu harus bisa lakukan proses penyimpanan dan harus selalu bisa diakses. Makanya harus ada redundancy. Redundancy itu adalah koneksi yang dibuat tidak hanya satu koneksi menuju ke proses data tersebut, tapi ada bermacam-macam. Ada mungkin lebih dari satu. Saya nggak bilang 2, nggak bilang 3, tapi lebih dari satu. Fungsinya apa? Tergantung dari kebutuhan perusahaannya itu terhadap reliability dan availability dari datanya. Contoh, data pada ATM. ATM itu kan harus available terus. Ya, walaupun karena kondisi mati lampu atau out of service itu segala macam itu di luar inilah jangkauannya. Tapi dia harus ready terus. Kenapa? Dia kan selalu mengecek pada saat kita ngambil duit kan datanya bukan ada di ATM. Datanya ada di pusat. Bagaimana komunikasi antara ATM dengan pusat pakai VSAT. VSAT itu mungkin kalau kalian lihat di setiap ATM itu di mana aja, coba nanti dilihat. Ada di sekitar ATM itu bentuknya kayak parabola kecil, itu fungsinya untuk melakukan proses, itu media telekomunikasinya. Namanya VSAT. Ya. VSAT itu kepanjangannya adalah Very Small Aperture Terminal atau VSAT. Ya. Nah itu yang jadi problem. Redundant itu sangat butuh. Ya, redundancy itu sangat dibutuhkan dalam menyimpan dan ketersediaan data tersebut. Kemudian ada analytics dan ada akses. Jadi bagaimana analitik yang digunakan, kemudian ada aksesnya. Itu tadi 5 yang menjadi permasalahan dalam penyimpanan utama terkait dengan big data. Ya, kemudian di mana sebenarnya disimpan big data itu? Jadi big data adalah biasanya disimpan di beberapa server. Jadi kita kalau bercerita cloud, kita kalau menggunakan public cloud,
Ini kelihatan nggak orangnya saya? Kalau kita menggunakan public cloud, itu tidak selamanya kita bisa tahu data kita tuh disimpan di mana. Kita nggak tahu. Bisa jadi di Turki, bisa jadi di Amerika, bisa jadi di Rusia, bisa jadi di Afrika. Karena cloud itu kan adanya di sana, di luar ya. Di awan yang kita mungkin tidak tahu secara fisik perangkatnya itu ada di mana. Tapi kita tahunya adalah di luar. Makanya di sini dikatakan big data itu biasa disimpan di beberapa server di pusat data. Pusat data yang mana? Ya terserah di mana. Pokoknya dia tersimpan di beberapa macam server. Nah, kalau kita mau buat di kampus sendiri, cloud, ya silahkan aja monggo-monggo. Ya, buat cloud, berarti kan kita harus menggunakan banyak server yang bisa bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Dan cukup luar biasa itu. Nah, fog computing menggunakan end user atau perangkat edge untuk melakukan sejumlah besar pemrosesan dan penyimpanan. Jadi ada cerita istilahnya fog computing. Ini hal yang menurut saya menarik antara cloud dengan fog. Sebenarnya kalau dari inisial makna dari katanya, cloud itu awan, awan itu di atas. Kemudian fog itu kabut, kabut itu di bawah, di permukaan bumi. Nggak pernah kan kejadian kabut itu di atas gitu, atau awan itu di permukaan bumi, itu jarang sekali ya kelihatan terjadi seperti itu. Makanya di sini ada istilah cloud dan ada istilah fog. Secara prinsip antara fog dengan cloud ini sebenarnya perbedaannya hanya kedekatan terhadap end usernya. Jadi kalau misalnya dengan cloud itu kan agak jauh ya dari end user yang mungkin ada di permukaan menuju ke cloud itu perlu proses. Tapi kalau dengan fog itu adanya di dekat end user, ya. Jadi sebelum dia media penyimpanan juga, proses penyimpanan untuk data, tapi dia ada dekat komputer, di dekat end user, bukan komputer, end user. Apapun itu end user, bisa sensor, bisa mikro, bisa handphone, segalanya ya. Maaf ya. Data dari analisis praproses dapat dimasukkan kembali ke sistem. Perusahaan akan modifikasi proses jika diperlukan. Nah, ini cerita tentang cloud dan fog. Mungkin bisa dilihat di gambarnya itu. Kalau fog itu dia sesuai dengan lokasinya masing-masing. Ya. Oke, ini kelihatan ya ada cloud. Kalau cloud itu kan perhatikan itu di awan. Tapi kalau fog itu di bawah. Ya. Jadi bisa digunakan. Nah, kebanyakan teknologi IoT saat ini dia banyak menggunakan fog computing dibanding cloud. Ya, pasti menggunakan fog. Nah, ini cloud dan cloud computing. Jadi cloud adalah kumpulan pusat data atau kelompok server yang terhubung. Ya, kumpulan pusat data atau kelompok server yang terhubung yang ada di jaringan internet. Ya. Jadi di jaringan internet. Layanan cloud untuk individu, jadi layanan cloud itu dibagi dua. Ada digunakan untuk individu, personal, ada digunakan untuk perusahaan. Ya. Jadi di sini bisa dibaca sendiri untuk cloud individu itu kebutuhannya apa saja. Pastinya penyimpanan data tetap ya, seperti gambar, musik, film, dan email. Kemudian ada akses banyak aplikasi daripada mengunduh di perangkat lokal. Jadi enak bisa diakses karena ini sifatnya seperti software as a service ya. Jadi kita bisa mengakses software. Kita nggak perlu ada softwarenya di gadget kita atau di perangkat kita. Kita hanya mengakses software yang ada di cloud. Jadi environment-nya akan disesuaikan dengan kebutuhan itu. Kemudian akses data dan aplikasi di mana saja, kapan saja, dan perangkat apapun. Ini untuk apa ya? Sebagai rasa ininya dari layanan cloud-nya. Nah, kemudian layanan cloud untuk perusahaan ini macam-macam. Ada untuk akses data organisasi, merampingkan operasi TI organisasi, menghilangkan mengurangi kebutuhan peralatan manajemen di tempat, ya, kemudian mengurangi biaya peralatan, energi, kebutuhan pabrik fisik, dan butuh pelatihan personal. Banyak sekali yang kebutuhan yang bisa digunakan untuk cloud.
Nah, pemrosesan terdistribusi ya. Jadi pemrosesan data terdistribusi mengambil volume besar data dan memecahnya menjadi potongan-potongan kecil. Jadi ada prosesnya di sana untuk membagi-bagi dari data. Jadi potongan-potongan ini didistribusikan ke banyak lokasi untuk diproses oleh banyak komputer. Sistem komputer dalam arsitektur distribusi menghasilkan bagian dari gambar big data untuk penskalaan horizontal. Ini dari proses ini ada namanya Hadoop. Hadoop ini diciptakan untuk menangani volume big data. Volume atau besarnya big data. Ini memiliki dua fitur utama yang menjadikan standar industri. Yang pertama scalability, yang kedua fault tolerance. Jadi ada scalability-nya, artinya ukurannya itu akan disesuaikan dengan perkembangannya. Ya, ukuran klaster yang lebih besar meningkatkan kinerja dan menyebabkan kemampuan pemrosesan data yang lebih baik. Kemudian ada fault tolerance. Ini digunakan Hadoop. Nama aplikasinya atau ya aplikasinya namanya Hadoop. Jadi di sini Hadoop secara otomatis mereplikasi data lintas klaster. Jadi mungkin kalau pakai Hadoop ini katanya nggak boleh kayak tadi di awal kita menggunakan perintah-perintah yang harus dilakukan diketik secara teks ya. Kemudian ada mengapa bisnis menganalisis data. Oke. Izin dulu ya. Dari tadi coba. Oke. Kenapa bisnis menganalisis data? Jadi untuk bisnis yang bagus sebenarnya dia bisa mendapatkan keputusan atau mendapatkan gambaran dari data yang dia punya. Jadi analisis data memungkinkan perusahaan untuk lebih memahami dampak dari produk dan layanan mereka. Jadi dengan proses yang bisa kita analisis terhadap data tersebut tergantung komponen data yang diambilnya apa, kita bisa banyak melakukan pengembangan atau perbaikan. Contoh kayak di sini dibilangnya dapat menganalisis layanan dan produk mereka. Kemudian yang kedua dapat menyesuaikan metode yang akan dilakukan. Oh ternyata selama proses ini pencatatan dari data itu menurun, ya. Berarti ada harus yang dievaluasi kenapa bisa menurun penjualan. Berarti ada suatu hal yang perlu kita perhatikan. Dari itu semua bisa dilihat dari data. Kemudian dapat memberikan pelanggan mereka produk yang lebih baik dan lebih cepat. Ya, semua. Nilai berasal dari dua jenis data, yaitu transaksional dan analitis. Ya, transaksional information itu di-capture dan diproses sebagai event ya, yang terjadi. Jadi informasi transaksional ditangkap dan diproses saat peristiwa terjadi digunakan untuk menganalisis laporan. Ini orang data sangat senang nih kalau cerita tentang data, orang yang speknya atau kompetensinya di data ini sangat senang sekali. Mungkin nih kalau emang mau nanti kayak coba arahkan ke sini, misalnya senang kan ke arah manajemen data atau data science gitu. Saya juga sebenarnya agak sedikit menarik nih, senang juga arah ke sini, cuman karena saya orang jaringan, saya harus betul-betul belajar lagi untuk terus ini. Kayak Ropadila tadi atau dengan teman si Alki misalnya, yang mungkin jurusannya beda gitu ya. Coba larikan ke ini, data. Kira-kira bagaimana kita coba belajar tentang bagaimana data science, kemudian bagaimana melihat dan menginterpretasikan data dan segala macamnya. Coba larikan ke sana ya. Ya kan? Saya bilang bahwa tidak semua mahasiswa itu harus paham dengan mata kuliah yang diberikan, tapi paling tidak dia tahu ya. Tapi usahakan ada dari semua mata kuliah itu yang paling kita pegang sebagai kompetensi kita. Jadi jangan sampai kita keluar dari kampus manapun itu ya, atau dari institusi, kita nggak tahu apa-apa. Yang kita tahu cuma kulit-kulitnya aja semuanya. Ya, saran saya memang coba arahkan dari pengetahuan kalian yang kalian inginkan. Oh, saya ini pengennya kemana? Oh, database. Nah, coba pelajari database benar-benar. Pak, tapi jaringan yang lain kan perlu pelajari juga. Ya pelajari, tapi tidak sedalam database.
jaringan dia pahami, tapi dia paham gitu ya, tapi nggak, walaupun belum ada sedikit masih ragu, ya, it's okay. Namanya proses. Tapi cari satu kompetensi yang betul-betul menjadi unggulan kalian nanti pada saat keluar. Jangan semuanya ini, tapi semuanya nggak tahu gitu ya. Oke, kemudian ini sumber-sumber informasi ya. Data itu berasal banyak. Ini kalau di sini data itu berasal dari sensor dan apapun yang telah dipindai, dimasukkan dan dirilis ke internet. Macam-macam. Kalau dari sensor, kemudian dari data-data yang diinput, dari macam-macam. Ya, data yang dikumpulkan dapat dikategorikan sebagai terstruktur atau tidak terstruktur. Jadi data terstruktur itu dibuat oleh aplikasi yang menggunakan format masukan fix. Format masukannya tetap, jelas, seperti spreadsheet. Kemungkinan perlu dimanipulasi dalam bentuk format hukum seperti CSV. Data tidak terstruktur dihasilkan dalam gaya bentuk bebas, seperti audio, video, halaman web, tweet, dan segala macamnya. Contoh alat yang menyiapkan data yang tidak terstruktur untuk proses adalah alat-alat atau web scraping secara otomatis mengekstraksi data dari halaman HTML. Kemudian ada judul yang lain, termuka program aplikasi yang tenang. Ya, jadi ini perhatikan. Nah, ini visualisasi data atau dikenal dengan data mining. Jadi kalau cerita tentang database, awalnya basicnya kita pengenalan terhadap database-nya, kemudian masuk ke data visualisasi data, kemudian masuk ke data mining, data science. Itu gabungan semua. Jadi pemahaman kita terhadap data itu harus menarik gitu. Menurut saya ini kalau orang, makanya saya bilang kalau orang yang kompetensinya suka data, dikasih data beribu-ribu, seneng banget. Ini suatu hal yang luar biasa menurut dia. Dapat data yang lengkap, yang bisa diinterpretasikan, yang bisa divisualisasikan nanti terhadap ini. Ya, banyak cara kalau memvisualisasikan data. Kalau sekarang ini ada macam Excel bisa kita gunakan untuk memvisualisasikan data. Kemudian dengan Tableau juga bisa kita lakukan untuk visualisasi data. Nah, ini bagaimana cara menentukan alat visualisasi terbaik untuk digunakan bervariasi berdasarkan hal-hal ini. Jumlah variabel, jumlah poin data, apakah data mewakili garis waktu, item penggunaan perbandingan, bagian populer, garis kolom bilah pie, dan segala macam. Ini contoh-contoh visualisasi, ya, bentuk-bentuk visualisasi data, bentuk grafik batang, bentuk grafik pie, bentuk grafik ini discrete ya. Kemudian ini ada dalam bentuk diagram kartesius ya. Nah, ini analisis big data untuk penggunaannya efektif dalam bisnis. Jadi perlu analisis data ya, untuk memproses, memeriksa, membersihkan, mengubah dan modelkan data untuk mengubah informasi yang berguna. Ini adalah analisis data. Makanya saya bilang tadi ada proses, ada data, kemudian pembacaan data, ada analisisnya, kemudian hasilnya. Jadi dari data yang kita dapat sebanyak itu, beribu-ribu itu, kita malah bisa memutuskan bahwa kedepannya harus pakai metode ini nih, karena metode ini udah nggak cocok lagi. Datanya mengatakan seperti itu. Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan. Jadi ini ada kesimpulan terkait 3 karakteristik big data. Ada volume, kecepatan atau velocity, kemudian ada variasi atau variety. Di volume, velocity, variety, 3F, 3V, ya. Dihasilkan dalam komputasi kabut menggunakan klien pengguna akhir atau perangkat tepi untuk melakukan pra-pemrosesan dan penyimpanan. Dan bla 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 bla. Ini bisa dibaca ya semua kumpulan dan segala macamnya. Ini juga silakan data mining, ini bentuk-bentuk ini semua. Oke, saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau nanya. $2 triliun, quintillion 2 kali triliun. Oh, segitu banyaknya. Bayangkan aja tuh. Makasih Dava. Jadi kalau misalnya
Dia bilang dalam waktu 1 hari loh ya. 1 hari data yang didapatkan dari mobil otonom tadi bisa sampai 1 berapa tadi? Sekian kuintilion ya. Kuintilion itu nilai ternyata nilainya 2 kali triliun. Nah, luar biasa tuh. Nggak kebayang saya nolnya banyak. Oke, itu dia. Ada yang lain? Oh iya, jangan lupa ya, saya sudah share absen juga, jadi silakan diisi absennya sampai batas waktu jam 11. Tapi jam 11 saya tutup absennya. Jadi kalau ada yang mau isi absen, silakan diisi sekarang. Nah, setelah itu silakan kerjakan latihan yang saya berikan. Ada 10 soal di form Google di Classroom yang judulnya latihan chapter 3 tentang everything generates data. Silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai ya berarti sudah selesai perkuliahan kita hari ini. Silakan kalau ada catatan gitu ya dicatat gitu. Karena kita nggak bisa ngingat kan. Jadi makanya saya bilang kalau memang ada perkuliahan seperti ini tolong dicatat. Siapkan kertas, siapkan pena. Jadi kadang apa yang saya sebutkan tak ada di slide misalnya. Jadi itu yang perlu dicatat. Bisa jadi itu pula yang nanti ujian keluarnya gitu ya. Oke ya, saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan? Ini yang hadir 28 orang. Yang nggak hadir siapa, Nanda? Bisa dicek? Atau ada yang tahu yang nggak hadir siapa? Hanif ya? Hanif nggak hadir ya? Iya Pak, nggak hadir Pak. Itu tahu kondisinya si Hanif sekarang gimana? Ada yang tahu nggak? Dia ngekos apa dia ngekos apa di rumah? Rumahnya ada di Panam Pak. Di rumah, Sekarang ini dia di rumahnya ya? Berarti? Di rumah kayak Pak. Siapa yang bisa kontak dia? Kalau di kuliah lain hadir nggak dia? Ini kan saya takutnya hanya kuliah saya yang nggak hadir, di kuliah lain dia hadir gitu. Di kuliah lain dia hadir nggak? Jarang juga, Pak. Jarang juga ya. Iya. Saya sayang gitu sama dia karena apa masalahnya gitu sehingga kok nggak bisa hadir atau gimana gitu kan? Apakah ada problem terkait mata kuliah atau problem pribadi memang yang susah ini? Karena kan kita juga kalau IoT ini kan jam 9. Apalagi kalau kalian dari rumah kan tinggal kalau emang baru tidurnya lama ya udah tinggal di tempat tidur aja kayak kayak Rehan kan. Rehan di tempat tidur aja dia ambil lihat-lihat gitu kan. Nah, yang lain kalau si Dila kan di ruang tamu tuh kayaknya. Ya Dil? Di mood. Di ruang TV, Pak. Ya ruang TV, ruang keluarga tuh berarti. Masih ada kue lebarannya. Masih ada, Pak. Ini Muhammad Zakaria di mana? Zakaria di kebun. Iya Pak, di kebun. Baru Kebun selesai mana? cabur rumput. Gimana? Baru selesai cabur rumput Pak tadi. Luar biasa emang. Sambil cabut rumput sambil belajar gitu ya. Wih. Enggak, tadi cabur rumput dulu baru masuk join. Kamu cabut rumput apa? Di Pagi, sawit? Pak. Sawit? Nanam cabai Pak. Nanam cabai. Berhasil Iya. cabainya? Awalnya sih bagus, cuma sekarang masih kembang dulu Pak. Baru tumbuh dia. Jadi kayaknya perlu sharing nih sama Zakaria nih. Saya lagi nanam cabai juga di rumah, tapi di rumah pakai polybag. Tapi belum buah sih, masih baru muncul. Iya. Itu perlu dipupuk nggak? Ya perlu lah Pak, namanya juga tumbuh-tumbuhan. Ya mana tahu dengan tanah hitam aja cukup gitu. Pupuknya apa dikasih Kalau biasa Zakaria? Ada dia pupuknya MPK yang 1 kiloan tuh Pak, bagus juga. Yang biru-biru itu? Iya biru-biru tuh, Tiara.
Itu ngasihnya gimana? Harus banyak-banyak atau ngasihnya sedikit? Itu berapa ya? 1 sendok aja lah, Pak. Satu Kalau batang. satu polybag itu berapa? 1 sendok? Iya, 1 batang 1 sendok. Kalau di polybag ada 2 batang ya 2 sendok lah. Oh gitu. Karena pernah dulu saya nyoba-nyoba ngasih itu kok kayaknya mati deh. Atau kebanyakan? Terlalu dekat dengan batangnya, Pak. Oh, jadi nggak boleh dekat dengan batang. Iya. Oh gitu. Maklum lah, awak kan orang teknik. Belajar berkebun ini kan bukan kompetensi ya, itu ya tadi. Bukan kompetensi. Jadi Hidroponik bagus juga, Pak. kalau hidroponik itu agak ribet menurut saya sih. Karena pertama airnya harus ngalir kan. Buat alat lagi kan. Kan pakai pakai isi waktu kosong. Oh iya, memang sih. Cuman maksud saya itu selagi masih ada tanah, kenapa pakai air gitu? Pakai air tanah itu. Kecuali tanah udah habis gitu, baru pakai air. Iya. Saya itu kemarin sempat masuk komunitasnya hidroponik juga, tapi pas saya lihat kok ribet ya. Maksudnya itu ribetnya tuh pertama airnya harus mengalir pakai pompa lagi kan, macam lagi. Iya. Ya udahlah, pakai tanah aja yang aman-aman. Pakai tanah kan, selagi Allah masih memberikan tanah, pakai aja tanah. Yang lain apa aktivitasnya nih? Zakaria dia berkebun dia. Nah, yang lain tidur aja, makan tidur gitu. Main game ya Pak. Main game? Masya Allah. Apa? Main PS? Ngerjain tugas juga Pak. Oh, ngerjain tugas juga. Atau main PS Pro Evolution Soccer. PS4. Weh, luar biasa. Oke lah ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini yang muncul wajahnya cuma Debbie, Rehan, Ropadila, sama Rido. Yang lainnya hilang. Rido sehat, Rido? Suaranya nggak ada, Rido. Sehat? Wah, kayaknya suara Rido perlu ganti headset tuh. Nggak kedengeran. Halo. Ah, baru kedengeran. Nggak dicolokin ya? Pak. Kurang apa Pak? Kurang kuat. Oh, kamu di mana? Di Pekanbaru apa di kampung? Bukit Tinggi Pak. Oh, Bukit Tinggi. Gimana di Bukit Iya. Tinggi COVID-nya? Udah nggak ada normal di Bukit Tinggi Pak. Udah masuk new normal? Ya. Udah banyak orang ke mall? Ke Jam Gadang banyak Pak. Oh, udah banyak turis? Turis udah banyak? Turis lokal maksudnya? Lokal. Oh, cepet aja ya berkembang apanya. Padahal PSBB emang selesai tapi bukan artinya bebas gitu. Rame ya? Langsung rame Jam Gadang. Ya udahlah, ya mudah-mudahan kita dilindungi sama yang di atas lah. Dilindungi sama Allah. Oke, saya kira mungkin itu aja ya. Kalian, saya sudah buka tugas latihannya. Nanti saya coba cek labnya, ada nggak labnya untuk materi ini? Kalau ada nanti saya sharing juga di Google Classroom. Nanti silakan dikerjakan, waktunya seminggu saya kasih sampai minggu depan. Nah, di minggu depan kita lihat kondisinya apakah kita bisa streaming lagi atau enggak. Itu tergantung kalian sebenarnya. Kalian mau streaming begini atau mau dikasih tugas saja, mau dikasih video aja atau gimana gitu. Karena terus terang proses kita ini sampai akhir semester ini pasti online terus. Nah, tergantung kebutuhan kalian. Pak, saya pinginnya streaming lah Pak, biar kami bisa paham penjelasannya. Bisa juga kita streaming. Tergantung dari pada saya. Tapi kalau misalnya, Pak cukup video Bapak aja, misalnya. Nanti saya buat videonya. Nanti kalian lihat video aja. Mungkin kalau dengan lihat video kan paketnya lebih kecil ya. Daripada harus streaming begini, apalagi pakai gambar gitu. Kalau lihat video YouTube kan paling berapa lah keluar paketnya. Nah, sambil jangan lupa di like dan subscribe. Wah, ngiklan. Kita latihan buat turnamen ML, Pak.
Ini Samuel, ML maksudnya apa? Mobile Legend. Kami. Banyak. Mana Samuel nih? Samuel. Maksud lo apa nih? Maksud lo? Samuel. Mana kamu nih? Itu di mute itu. Ini kita latihan buat turnamen ML, Pak. Kamu nggak bisa suaranya keluar. Samuel, nggak bisa keluar suaranya? Oh, nggak bisa. Kenapa? Itu maksudnya apa tuh buat latihan turnamen ML? Untuk Mobile Legend gitu. Atau kita buat gini aja, kita buat latihan turnamen buat IoT. Nah, gitu. Siapa yang bisa membuat aplikasi sederhana IoT di paket tracer? Nah, gimana, mau nggak? Di paket tracer itu kan sudah ada tuh yang 7.3 ya. Soalnya kan Mobile Legends, saya tak paham Mobile Legends. Menanglah kalian kalau Mobile Legends. Maksudnya saya jadi kepikiran nih gara-gara Samuel jadi kepikiran buat turnamen IoT di ini di paket tracer. Nah ini nanti gini aja, nanti coba saya ini kan dikumpulnya di akhir aja di akhir semester. Nah kalau saya pengennya pun nanti kalau mau tak usah pakai ujian akhir semester, itu aja tugas itu menjadi ujian akhir semester. Tapi kalian semua buat suatu aplikasi yang di IoT tapi pakai paket tracer gitu, nggak pakai, bukan pakai apa ya, di paket tracer itu kan toolsnya banyak tuh, ada smartphone, ada contohnya nanti ada rumah cerdas gitu. Mungkin kalian mau buat salah satu komponen dari rumah cerdas, misalnya pendeteksi suhu segala macam dalam rumah itu, kemudian mendeteksi apa segala macam, bisa ngidupin kipas, bisa ngidupin ini segala macam. Nah, bisa itu ya. Jadi silakan Dava. Udah selesai sih, cuman tinggal ngobrol-ngobrol aja. Terus nanti kalau misalnya ada penugasan, saya akan kasih informasinya lewat lewat Google Classroom. Saya kira itu aja ya. Silakan jangan lupa dikerjakan tugasnya di Google Classroom. Nah terus batasnya sampai jam 11 tuh. Nanti kalau lewat jam 11 nggak bisa lagi dikerjakan. Dan absen. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat-sehat selalu buat kalian. Jangan lupa kemana-mana harus pakai masker. Selalu menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak. Ya, selalu berpedoman terhadap protokol kesehatan yang sudah diberlakukan. Nah, memang kita kondisinya saat ini lagi harus seperti itu. Bukan artinya sombong, tapi memang itulah kondisi kita saat ini. Ya, semoga kita sama-sama berdoa aja wabah dan pandemi ini segera berlalu dan memang kita kembali ke normal seperti biasa, seperti dulu lagi. Terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bacot.